wajah amin Absol Madinah wajulun sayan qala ya qaumit tabi'u mursalin. Mursalin. Oke. Rasul bukan Pak ketiganya. Wahai. Oh, ini berarti maaf Pak ya. Ini kisahnya apa namanya? Nabi Daud. Nabi Isa. Jadi ke Daud. Aduh, gimana ini? Gue pusing juga nih kalau sudah ke Daud ini. Dengan bergegas dari coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Dengan bergegas dari ujung kota. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Ya, jadi bukan karena pacaran sama kakak atau pasangannya kakak, bukan karena itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana caranya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Roma 17 ya itu ya. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak bersekutu, banyak baca Alkitab. Itu Kak. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan gerejamu. Paling itu aja Kak. Untuk sekarang. Iya. Ini biasanya kalau untuk orang-orang yang kayak gini masih ada rasa sayang, ingat Kak. Ingat perjuangan Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lalu demi kita semua. Kita ini bisa diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, apakah kakak mau menukarnya dengan cinta kakak yang paling cuma berapa tahun ya, Wek ya? Nah, gitu. 15 menit paling. Iya, tapi ya, saya heran ya dengan orang-orang yang beralasan seperti itu. Kayak misalnya, iya saya cinta, saya sayang. Kok nggak berpikiran bahwa ada sosok yang memang mengorbankan dirinya karena kasihnya, karena cintanya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Justru malah itu tidak diambil sebuah pemikiran bahwa, loh, kalau seperti itu harusnya orang yang memang mencintai kamu harusnya memang mengenal Yesus, gitu. Bukan malah akhirnya menjauhkan dirimu dari peribadatan ataupun menjauhkan diri dari kekristenan, gitu. Coba kakak cek dulu. Kira-kira pacar kakak itu bisa berkorban seperti apa? Bisa nggak seperti Yesus? Kan dia ngaku-ngaku sayang nih sama kakak ya. Iya, Tuhan Yesus itu nggak usah lagi ngomong sayang, udah dibuktiin gitu. Nah masalahnya pacarmu bisa nggak membuktikan sayangnya itu seperti yang dilakukan Yesus? Sejauh ini enggak sih Kak. Salib dulu Kak, pacar kakak disalib dulu. Coba disalib dulu Kak. Mau disalib dulu.
Itu. Jadi kalau kakak masih mempertahankannya artinya apa? Kakak menolak cintanya Yesus yang begitu besar kepada kakak demi cinta lato-lato yang gak berharga itu. Iya Kak, soalnya aku sering bertanya itu dalam hati, kenapa aku jadi jauh setelah kenal dia, jauh banget sama Tuhan gitu, kayak berdoa pun susah banget gitu, tapi pergumulan itu juga jadi sering datang, aku jadi dari masalahnya aku dari jabatannya di atas jadi diturunkan gitu, masalah itu bertubi-tubi datang semenjak mengenal dia, tapi kayak ada yang kayak susah lah untuk melepas dia juga gitu. Berarti ini ada tanda-tanda kakak harus mualaf. Tapi di satu sisi aku sayang sama Tuhan Yesus Kak. Aku sekali Kristen tetap Kristen gitu. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Bohong gitu. kali kau bilang kau sayang sama Tuhan Yesus. Kalau kau sayang sama Tuhan Yesus udah disuruh Tuhan Yesus jangan pacaran yang beda agama, kok masih beda agama? Jangan bohong. Jangan karena daging sepotong akhirnya kakak itu goyah. Ya, jangan karena daging sepotong. Jangan Kak ya, jangan. Jangan kayak WK Kak, jangan. WK ini gara-gara sepotong daging juga gitu nih Kak. Jadi caranya biar lebih dekat lagi sama Tuhan itu gimana Kak? Kita memulainya dari mana lagi gitu? Mulai dari nol, kayak di pom bensin. Soalnya Yanti kan udah banyak banget lah, jauh lah udah banyak dosa lah sama Tuhan, banyak bohongnya, banyak semua kesalahan Yanti itu kayak kalau dihitung itu nggak terbilangkan lagi, udah jauh lah dari kayak seperti domba yang hilang lah gitu, yang sesat. Ya, mulai mengenal Tuhan Yesus. Mulai dari kakak harus mengenal Tuhan Yesus itu lebih dalam lagi. Gitu. Kakak masih ragu seperti itu kan karena kakak belum mengenal Tuhan Yesus. Seperti apa pengorbanan Tuhan Yesus. Itu. Jadi kakak itu karena seringnya itu disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Coba kakak tuh sering-sering nonton live-nya si WK, si Elo, gitu ya. Daripada mikirin itu. Jadi gini Kak. Oh iya, dia makin nggak suka nanti sama laki itu. Nah, gitu. Jadi coba kakak itu untuk menyibukkan diri kakak itu dengan membaca firman Tuhan. Insya Allah nggak akan galau lagi. Insya Allah. Ya mudah-mudahan tidak galau lagi gitu Kak. Oke. Makasih Kak, cuma mau bertanya itu aja. Salam kenal untuk semuanya, salam. Ya, salam Tuhan berkati. Thank you Kak Yanti, tetap berkembang dalam rajin-rajin nonton live saya ya Kak ya. Kasih. Iya Kak, 3 hari ini udah turut menonton terus dari tadi malam minta naik tapi kakak nggak baca komen saya. Ya, insya Allah kecanduan Kak. Sengaja saya Kak nggak naikin kakak biar kakak makin lama di room saya. Gitu caranya. Ada triknya gitu ya. Bohong Kak, enggak Kak. Karena banyak yang minta kan. Kakak mungkin di urutan keberapa saya nggak lihat. Ya, terima kasih ya Kak. Nah, Tuhan berkati. Jadi memang harus ada triknya WK. Jadi jangan semua dinaikin langsung. Gue coba open cam juga. Lu open cuma tangan lu toh. Open cam cuma pakai lu. Nah ini tangan ada. gue aja banyak yang kejang. Baru tangan tuh ya, udah kayak Michael Jackson lo ya. Iya. Yo. Tangan tuh ya, udah kayak Michael Jackson. Halo, Moeja. Mikum, Moeja. Nah, Islam Kristen. Islam, Pak. Silakan, Bang Elo. Bang Elo. Ya, monitor sambil ini dulu. BK, makan dulu. Silakan Muza. Iya, Muza. Oh ya. Sana. Halo? Iya, halo. Iya, halo Muza. Oh, ya. Kedengaran. Ya. Gini, Mas, Mbak tanyakan. Agatha. Saya mau nanya, kira-kira kalau kita hidup itu di zamannya Yesus, terus ketika hari penyaliban itu, kira-kira biarkan Pak, saya biarkan, udah itu. Kabur Pak, saya kabur.
Ya. Saya kabur, Pak. Biarkan dan saya kabur. Tapi kan kita pengikutnya misalkan. Kita kan sebagai pengikutnya nanti. Masa kita nggak bantu lo gitu? Bantu apa, Pak? Bantu penyaliban. Misal, Waduh. apakah kita bantu dia untuk tidak jadi disalib karena kita pengikutnya, atau kita tonton dia, atau gimana? Seandainya kita ada Kalau di saya waktu itu. ada di zaman itu nih, yang ke-1000 kali saya jawab ya. Yang saya lakukan akan sama seperti yang dilakukan Bunda Maria. Hanya bisa menyerahkan kehendak Tuhan itu di atas kehendak saya dengan bercucuran air mata. Apa yang bisa saya lakukan? Karena kalau kita lihat muridnya Yesus yang bernama Petrus, dia berkali-kali menghalang-halangi Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tapi Yesus bilang apa? Nyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah ini kayak yang dipikirkan si Moeja ini. Hampir murtad ya Rasul Petrus Iya. itu ya. Iya. Untuk anak Tetapi- Tuhan Yesus. Tetapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Gitu. Jadi kalaupun saya mengikuti jejak Rasul, saya nanti dikatain iblis. Karena hanya iblis yang ingin menggagalkan kehendak Allah. Gitu. Hal itu harus terjadi supaya apa, Pak? Supaya digenapilah nubuatan di dalam kitab Tauratnya Musa. Supaya digenapilah nubuatan di Mazmurnya Daud. Nah ini, Musa sudah menuliskan Yesus itu disalib. Daud juga sudah menuliskan Yesus itu disalib. Kalau sempat gagal penyaliban ini, maka dampaknya adalah Musa dan Daud berbohong. Saya tidak mau. Mau 1000 orang pun menggagalkan itu tidak boleh gagal penyaliban itu. Kenapa? Musa udah kadung nulis Yesus itu disalib. Ulangan 21 ayat 23. 22-23. Daud juga di dalam Mazmur 22 udah kadung menulis Yesus itu terpaku kaki dan tangannya. Artinya nubuatan itu gagal ya, Tak ya? Kalau itu tidak terjadi ya, Tak? Kenapa? Artinya nubuatanin para nabi itu gagal kan? Kalau Gagal. sudah terjadi. Nah, Iya. Allah tidak mungkin menyatakan sesuatu yang sudah pasti terjadi malah dibatalkan. Nah ini, jadi Allah semesta alam ini sudah memberitahu bahwa akan ada penyaliban kepada Musa dan kepada Daud. Tiba-tiba setelah penyaliban ada yang bilang gak terjadi. Nah ini kan kocak. Ya toh? Allah aja udah ngasih tahu Musa gitu loh. Allahnya Musa. Saya nggak bicara Allahnya Anda ya, karena Musa nggak kenal Allah Anda. Allahnya Musa nabinya orang Israel, itu sudah memberitahukan bahwa ada penyaliban. Daud yang menyembah Allahnya Daud dan Musa dan Abraham dan Ishak dan Yakub, ini juga sudah mengatakan hal yang sama. Bahwa Yesus harus disalib. Masa iya dua nabi ini, penulis kitab besar ini ya, WK ya, Jabur dan Toret. Gak mungkin Jabur dan Toret ini digagalkan. Itu. Jadi kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, mengikuti kehendak Allah. Karena kehendak Allah sesuai dengan Jabur dan Toret, Yesus disalibkan. Kita nggak bisa menghalangi. Itu kehendak Allah. Gitu Bang. Percuma si Elo mau guling-guling, ngesot-ngesot, jangan salibkan Yesus, jangan salibkan. Enggak laku. Mau tantrum sampai garuk-garuk pohon juga nggak ngaruh. Bahkan sampai nyebur ke sungai sumur Bludaa juga nggak ngefek. Iya. Mau mukanya si WK asam pun itu nggak ngefek. Mau si Elo sampai menggauli budak di ranjang si itu juga nggak ngefek, percuma. Gitu. Jadi apa yang akan saya lakukan? Ya seturut dengan kehendak Allah. Betul. Gitu Pak. Padahal muridnya Yesus itu baik ya sebenarnya ya. Petrus itu baik loh. Itu di dalam pikiran manusia. Tapi gitu. kan pikiran manusia terbatas. Pikiran Allah sampai ke masa depan. Ya. Nah, itu. Tipis-tipis aja ya. Yang di bawah dia bilang iris tipis-tipis. Gitu. Makanya memang harus terjadi. Iya.
Jadi yang pertanyaannya adalah gini ya lo ya sama WK ya. Kalau di Toretnya Musa aja udah dibilang gitu, ya kan? Ini Allah ngomong sama Musa dan Musa menuliskan di Toret. Terus Allah juga ngomong di Jaburnya Daud, Allah ngomong Yesus disalib. Tiba-tiba berubah, kan ada something wrong kan? Tuh, tiba-tiba cuma hanya satu ayat itu bisa menggemparkan atau membelokkan sejarah, kan aneh banget ya. Ini Allah seolah-olah berubah sikap dalam sekejap. Iya. Itu yang fakta. Pantes Toret nggak pernah ada sama Jabur. Seandainya Toret ada sama Jabur, ketahuan semuanya. Ada tak? Siapa bilang nggak ada? Ada loh. Oh di Alkitab iya ada. Silakan Pak Moeja. Mazmur 22 Kak. Mazmur 22 tuh sampai selesai Kak. Itu satu pasal itu bicara tentang penyaliban Yesus. Di dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Tuh, dibaca aja itu. Itu penyaliban itu, nubuatan itu. Di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Allah berkehendak merembukannya ya. Kitab nabi-nabi, kitab nabi-nabi, Toret dan Jabur. Ini kata Yesus, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Toret Musa, Jabur Daud, dan kitab nabi-nabi. Kalau untuk digenapi itu maksudnya untuk ditambahi atau di apa genapi? Dilakukan, ditunaikan. Kalau udah janji mau ngawinin bini lu, ya kawinin, itu artinya digenapi. Dilakukan ya. Iya. Diselesaikan, Pak. Diselesaikan, ditunaikan. Tetelestai. Oh ya. Ini memang Pak, bentar Pak Moeza. Memangnya Allah ini nggak tahu bahwa Yesus itu harus disalib, Pak? Kalau di dalam kitab Al-Quran sih, Mbak, ceritanya beda sih gitu. Oh, beda Allah berarti WK. Bukan beda Allah sih, satu Allah sih, cuman beda. Kita kan keyakinannya untuk Nabi dari Musa, dari Daud, dari Isa. Oh, beda Allah Pak. Beda Allahnya Musa, Allahnya Daud itu beda dengan Allah SWT. Karena Allah SWT bilang diserupakan kan? Diserupakan. Allahnya Musa bilang dia disalib. Allahnya Daud dia bilang dia disalib ya kan? Berarti ini beda Pak, jangan disamain. Allah SWT beda sendiri Pak, karena Allahnya Musa, Allahnya Daud, dan Allahnya Tuhan Yesus ini sama. Kalau Allah yang terakhir nih saya nggak tahu ini Nabi nih. Kan tapi kan kalau Allahnya Musa itu kan interaksinya di Bukit Tursina. Bukit apa itu? Apa namanya Bukit Tursina? Tursina. Tapi kalau di dalam kitab berarti Musa, udah beda Pak, udah beda. Ya. Gak ada itu Pak Bukit Tursina. Adanya Turmalin Pak. Nah ini nih Turmalin ini. Nih saya punya Pak batu turmalin karena ini dari Bukit Turmalin. Nah ini bagus untuk menahan berak Pak. Ada beneran lagi. Jadi kalau ini tuh beneran turmalin ya. Jadi kalau Anda kebelet gitu dipegang. Gue curiga Ponari nggak laku gara-gara ada itu tuh. Ini penyebab makanya room gue tuh gacor, rame terus. Iya itu. Yang buat itu untuk yang buat cebok bukan Yesusnya nih Mbak. Bukan yang buat cebok. Ini tai. Ini katanya ada yang ini Pak, Bukit Tursina itu di Brebes katanya, jadi Bukit Darsono. Ini siapa nih? Aris Platotes. Bukit. Ya gimana, Moeza? Saya pernah dengar sih saya kan tidak terlalu paham agama sih juga toh. Cuman saya senang-senang berbincang gini lah Mbak Mas. Pernah saya dengar kalau dalam Alkitab itu kelak kata Yesus itu pernah kalau ada yang mengaku anak muridku kelak, maka itu bukanlah dia
melainkan itu adalah musuh-musuhku. Kalau mungkin enggak sampai itu katanya, cuman mendekati lah itu, Mbak. Nah, tiba-tiba kan 200 tahun kemudian setelah meninggalnya Yesus, itu kan Paulus pernah bermimpi itu toh. Mimpi. Nih teman-teman, kalau gue bisa menyelesaikan batu ini di kepala gue selama 3 menit, kasih saya batu ya. Kasih saya korgi. Lemparin dong Agatha. Dirajam. Ini kayak kisah monyet yang berzina ya, dirajam. Gimana ya itu ya? Itu kisah apa ya? Bobo kali ya. Ini saya mencoba untuk melewati jembatan nanti ya, insya Allah. Lanjut Pak Mueza. Ini Paulus mimpi di mana nih Pak? Iya. Nah, kan atau di rumah Paulus siapa ya? itu katanya bermimpi bertemu Yesus. Kata siapa Pak? Kenapa? Kata siapa? Oh, kata-kata yang saya dengar sih. Cuma iya siapa? makanya nanti kan sampean kan mbaknya masnya bisa nanggapi lah gitu. Jangan Pak, kalau kata orang yang nggak bersumber dengan jelas, itu jangan dipercaya, itu hoax, gosip. Itu. Pak, yang bermimpi itu ada seseorang yang dia menerima kitab wahyu, ya, atau menerima wahyu itu dalam keadaan mimpi, Pak. Itu ada. Kalau itu ada. Itu. Ada, Pak. Itu ada. Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya? Enggak ya. Ya iya, pantas. Nggak apa-apa. Memang kalau yang menerima wahyu itu dalam keadaan mimpi itu ada. Nanti Bapak cari tahu sendiri, Pak. Inisialnya mungkin bisa kita kasih tahu lah ya. Berarti kalau menurut Masnya, kalau Rasul Paulus itu pernah ketemu ya sama Yesus atau gimana? Iya. Kan jarak hidup mereka tuh cukup panjang nih antara dua Sejaman Pak. Orang Rasul Paulus saja menganiaya muridnya Yesus, menganiaya gereja, kok beda zaman dong. Jauh kemana? Tuhan Yesus itu bahkan ada di zamannya Abraham. Tuhan Yesus itu ada di zamannya Musa. Yesus itu ada di sepanjang segala zaman, Pak. Tanya bapaknya ini aja. Yesus mati nggak, Pak? Oh iya, coba tanya. Kalau di kitab Alkitab kan mati disalib, tapi kalau di kitab kami kan diangkat. Nah, berarti nggak mati kan? Ya, kalau di kitab kami nggak mati. Kalau di kitab, berarti di zaman Paulus Yesus ada nggak? Di zaman Paulus belum ada di kitab kami. Kan yang mana duluan nih? Yesus, Isamu ya, Isamu atau Paulus, Pak? Yang mana lebih duluan ada? Yang duluan Isa nggak pernah mati nih. Nah, berarti di zaman ketika Paulus ada nggak Isa? Ada dong. Ada dong, gimana sih? Sejalan berarti nggak diangkat loh, Mas. Iya, tapi dia nggak mati hidup kan? Nggak hidup, nggak mati kan? Hidup. Nggak mati kan? Iya, nggak mati. Nah, sejaman nggak? Tapi kan kalau di Alkitab mati toh. Nih saya udah menyelesaikan misi 3 menit ya, Blackstone Management ya, tolong ya. Korginya mana? Blackstone Management. Iya, bisa. Lanjut. Itu logikanya kan bagus gitu, loh, Wek. Kalau bisa nggak pernah mati, berarti dia ketemu dong. Harusnya. Gimana tuh Pak Muzah? Tapi kan pengakuannya Paulus itu, Rasul Paulus itu dia bermimpi. Di mana Paulus? Di mana sih pengakuannya dia bermimpi? Kalau di cerita kami sih di Pak Muhammad aja nggak pernah ngomongin Paulus. Allah juga nggak pernah ngomongin Paulus. Kok kalian melebihkan ini sih Pak? Melampaui Allah dan Muhammad. Muhammad tuh nggak pernah loh ngomongin Paulus. Serius? Allah juga enggak. Kenapa? Kok aneh, kalian ini lebih maju ya? Setingkat lebih maju dari si kami. Coba Pak, Muhammad pernah nggak ngomongin Paulus Pak?
Kok kalian lebih jago daripada Nabi Muhammad ya? Bingung juga aku loh. Iya. Kan kalau di umat Islam itu kan ada namanya ahli tafsir. Nah, apapun sejarah kebudayaan, keagamaan dari zamannya Adam sampai Al-Quran itu pasti dipelajari gitu. Entah itu Berarti mau Bapak Taurat, terima tafsir nggak? Kenapa? Abang terima tafsir nggak? Tafsir itu penjelasan dari kitab. Itu Ya, di kami. terima nggak tafsir? Soalnya Ya, karena abang Al-Quran terima itu juga kan? Terima. Saya bukain tafsir boleh nggak, Pak? Kita bahas tentang Paulus. Boleh bang. Ya. Yasin ini. Ini dalam tafsir Yasin ayat 14, Pak ya. Ini Tanya dulu dia tahu nggak Yasin itu apa? Yasin itu yang Bapak baca ya, kalau Yasinan itu kan. Ya. Bapak tahu nggak, surah Pak? kan? Surah Yasin. Nah, ini tentang Rasul Paulus yang Bapak bacakan itu sebenarnya. Percaya nggak, Pak? Coba Bapak baca dulu ayat 14-nya ini. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapa yang mengutus ini, Pak? Ketika kami itu kan bukan satu orang, toh? Ya, tapi huruf besar. Besar, Pak. Nah, huruf besar. Allah, Pak. Ya. Hanya Allah yang bisa mengirim Rasul, Pak. Tunggu. Ya kan? Tunggu, tanya dulu. Pak, seriusan Pak, yang bisa mengutus Rasul itu siapa Pak? Allah. Loh, Yesus itu mengutus Rasul loh Pak. Wah, Yesus Allah. Ya. Baru Pelan-pelan, tak belum. Oke, Tar, lanjut. langsung diulti aja. Klimaks aja. Lanjut. Ini Allah mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Benar kan, Pak? Ya. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Allah menguatkan dengan utusan yang ketiga. Benar? Ya. Nah, kita lihat tafsirnya, siapa yang diutus. Nah, oleh karena kedua utusan itu ada yang menyebutkan bernama Yuhanna dan Bulus. Siapa Bulus ini, Pak? Oh, itu nama kota, Lebak Bulus. Bukan, ini Paulus. Tapi huruf hijaya itu kan nggak ada huruf matinya, huruf P-nya nggak ada. Bulus. Jadi ketika dituliskan pakai huruf ba, makanya jadinya Baulus atau Bulus. Kalau fulus bukannya tidak duit. Berhasil melaksanakan fulus itu. Melaksanakan misinya, dikirim lagi seseorang bernama Syamun dengan tugas yang sama. Jadi Allah mengirim 3 utusan ya Pak ya di ayat 14 ya. Ya. Ya Allah. Benar. Kita lihat, karena Allah mengirim 3 utusan, kita lihat 3 utusan itu dikirim oleh siapa sebenarnya? Cuman orang yang berdosa yang minta syampun. Bukan, ampun. Nah, kita baca ayat 20-nya lagi Pak. Ya, yang Agatha bilang tadi, Allah yang mengirim utusan di ayat 14. Tapi ayat 20-nya mengatakan, ayat ini menjelaskan bahwa sunatullah berlaku adalah apabila Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak, pasti akan mendapat bantuan Allah. Ya, jadi 3 orang tadi itu Rasul Pak. Berkaitan dengan kisah penolakan penduduk Antakia, ini karena sering takia ini, terhadap 3 utusan, siapa ini Pak? Nabi Isa. Oh, Isa bisa utus Rasul ya Pak? Isa mengutus Rasul. Masya Allah. Kaget aku Pak. Kaget. Allah.
Loh, mohon maaf Itu nih. maksudnya Muhammad ini bisa utus rasul juga nggak? Kaget. Aku kaget Gini dulu. loh, Aku maksudnya kaget. itu Aku kaget. Loh, coba Raman. Ini kan Nabi Isa bisa mengutus rasul. Muhammad bisa nggak sih? Muhammad itu kan mengutus sahabat. tafsirannya itu bukan seperti itu sih konsepnya, Bang. Allah. Waduh, Ini siapa yang ditolak. Tadi nafsir, katanya Wek? terima Yang tafsiran. penafsirannya Pak. Ini itu tafsir Kemenak, yang Pak. yang riwayatkan itu Kemenak, siapa, Kemenak. Bang? Kemenak itu. Masa tafsir ditafsirkan lagi? Ini tafsiran Kemenak, Mandi. Pak. Kemenak. Enggak, kan dalam Quran tafsir itu Kemenak kan ini, Pak. ada riwayatnya, Bang. Nanti kan ada HR Bukhari. Itu hadis. Ya, itu hadis, kan Pak. penafsir juga nanti kan. Itu hadis. Merujuk. Hadis itu ya, merujuk kepada hadis. Bisa mengutus Rasul, Pak. Itu penafsirannya itu kalau di surat Yasin itu Roh Kudus dia, Pak. Roh Kudus itu malaikat Jibril itu. Oh, ada 3 berarti Jibril ya, Pak? Kudus itu malaikat. Ya, kalau di dalam kami kalau dalam Anda kan Roh Kudus, kalau di buku kami malaikat Jibril. Roh Kudus itu malaikat. Iya, berarti ada 3 ya. Pak, tolonglah. Yesus itu sudah diklaim dengan Jibril, Isa. Pak. Jangan lagi Roh Kudus juga diklaim. Aduh, ini gimana? Waduh, diklaim lagi. Berat sih memang, Pak, kalau kita membaca ya, Pak. Bagaimanapun juga Kemenak ya, dengan dasar Majelis Ulama Indonesia sudah menafsirkan ini dengan berbagai macam metode yang sangat luar biasa dan komprehensif, Pak. Nggak mungkin sembarang ini mereka menulis bahwa itu adalah utusan Isa, Pak. Iya kan? Ya, itu yang jelas 12 orang sih bukan dari golongan Paulus itu. Hah? Iya. Oke. Anggap itu muridnya, Pak. Tapi yang diutus sama Nabi Isa itu, Pak, disebut Rasul. Apakah bisa Nabi mengutus Rasul, Pak? Ngeri. Mau itu dia muridnya, itu terserah. Tapi intinya utusannya itu. Kan ini katanya, diutus Bang, itu ayat disebut ini Rasul. menjelaskan bahwa sunatullah berlaku adalah apabila Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran terdesak. Artinya, kalau Nabi Isa itu dalam Islam kita ngomong ya, kalau Nabi Isa itu dalam keadaan terdesak menyampaikan suatu risalahnya ke satu negeri ditolak, maka dari itu dia mengutus anak buahnya, ya itu sudah anak buahnya itu utusannya gitu. Bukan, Pak. Itu yang dia maksud ini, Pak, bukan Pak, Rasul. ini bukan Isa. Rasul yang bertugas ini. Rasul ini yang dimaksudnya Nabi Isa, Pak. Yang terdesak itu bukan Isa, Pak. Pak, Isa nggak pernah ke Antioquia, Pak.
Bukan Isa yang terdesak, Pak, tapi di ayat 14-nya tadi. Nih. Ini. Dua orang utusan ini. Siapa? Yuhana dan Bulus, Pak, yang terdesak. Bukan Isa. Nah, Yuhana dan Bulus ini utusannya Isa. Itu. Nih, baca ya Pak ya. Nih, Yuhana dan Bulus. Kedua utusan itu datang, itu ada yang menyebutkan bernama Yuhana dan Bulus tidak berhasil menjalankan misinya. Kalau jadi itu Isa, yang Pak? Tadi Al-Quran itu Pak, coba diulang, di repeat dah. Yang tulisan Al-Quran Yasinnya itu, yang sebelum itu. Ini. Ya, yang tulisan Al-Qurannya ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Iza arsalnya ketika arsalna imusnaini, dan diutus keduanya fakazzabu huma fa'azzazna bisa lisim faqulu inna ilaikum mursalun. Itu kata jamaknya itu utusan Pak. Berarti itu yang mengutus itu Allah kepada Rasulnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengutus anak buahnya 2, dan 2 itu tidak kuat, kemudian ditambah lagi 1 gitu di antara 12 anak buahnya tersebut. Itu yang dia maksud itu Pak. Allah mengutus Isa atau mengutus anak buah Isa Pak? Itu, Pak. Pak, Allah mengutus Isa atau mengutus anak buah Isa? Allah mengutus Isa, Isa mengutus 2 anak muridnya, kemudian ditambah 1 lagi. Menjadi kan Rasul. Kenapa? Yang Rasul ketiga orang itu menjadi Rasul. Itu Nabi Isa, bukan Paulusnya itu. Rasul mengutus Rasul ini ceritanya. Gimana caranya, Pak? Berarti ketiganya itu bukan utusan Allah, bukan Rasul. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang, itu artinya utusan 2 orang itu anak muridnya dari Yesus itu, Pak. Lalu mereka mendustakan keduanya. Nah, keduanya itu tidak diterima di Antarkia itu, Pak, maksudnya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Jadinya dia lagi memberikan anak muridnya 1 lagi ke sana gitu. Iya, itu ketiga itu disebut Rasul tidak, Pak? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Ayat 20 Pak, baca. Yang Arabnya Pak, ke atas sedikit lah. Baca. Wajah amin Absol Madinah wajulun sayan qala ya qaumit tabi'u mursalin. Mursalin. Oke. Rasul bukan Pak ketiganya. Wahai. Oh, ini berarti maaf Pak ya. Ini kisahnya apa namanya? Nabi Daud, Nabi Isa. Jadi ke Daud. Aduh, gimana ini? Gue pusing juga nih kalau sudah ke Daud ini. Dengan bergegas coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Dengan bergegas dari ujung kota, seseorang laki-laki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Masih satu cerita ini, Pak. Sebagian An-Najjar. Rasul kan bahasa Arab, itu utusan dia. Iya, dia disebut Rasul nggak 3 orang itu? Ikuti para Rasul, ya betul. Bapak tadi bilang dia 3 orang itu diutus Isa. Artinya Isa mengutus Rasul.
Yang mengutus itu Allah. Yang ini artinya kan Isa Allah? bukan utusan Rasul. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para Rasul itu. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota seseorang laki-laki, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para Rasul itu. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025, harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 60 17708 778 1514512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman Gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara